B. Presentasi lisan. Permulaan. Tuan Ketua yang mulia, rapat yang terhormat, angkat bicara dalam rapat Panitia Penyelidikan Indonesia Merdeka ini memberikan ingatan kepada kita bahwa kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan kurban dan darah daging sejak beratus-ratus tahun adalah suatu kesempatan besar yang belum pernah dialami oleh bangsa Indonesia dalam zaman yang lampau. Entah agaknya pula tidak akan perlu dialami lagi sesudah turunan bangsa sekarang. Sekiranya sumbangan rohani daripada kita berhasil dan memberikan akibat yang sempurna, maka tak kunjung lagi datanglah zaman gemilang bagi rakyat Indonesia seluruhnya yang akan diliputi oleh suatu negara peradaban yang makmur dan bersifat adil. Kegembiraan memberikan sumbangan rohani itu adalah pula sepadan dan selaras dengan keinginan rakyat mau merdeka dan ingin bernegara berkedaulatan. Menyumbangkan bahan-bahan untuk panitia dan menyelidiki beberapa keadaan-keadaan penting adalah dengan keinsafan untuk negara Indonesia seluruhnya. Di tanah selatan, memang Pulau Jawa berisi sebagian besar penduduk Indonesia yang dalam beberapa hal berpusat kemari. Pulau Jawa memang pusat dan jantung kegiatan kepulauan Indonesia. Tetapi dalam menyelidiki bahan-bahan untuk negara Indonesia, maka kita haruslah bertindak sebagai orang Indonesia, yaitu yang memperhatikan masalah-masalah, soal-soal, dan keadaan istimewa di Pulau Borneo, Celebes, Maluku, Sunda Kecil, Malaya, dan Sumatera. Melupakan kemestian adalah mempersempit kedudukan negara Indonesia, dan memperhatikan berarti mendekatkan kita kepada keadaan yang sebenarnya. Tetapi dengan bekerja seperti itu, pekerjaan makin bertambah, dan beberapa soal bertambah muskil. Sebaliknya, negara Indonesia tak dapatlah didudukkan di atas hasil penyelidikan bahan-bahan yang didapatkan di Pulau Jawa saja. Karena keadaan itu boleh jadi menyesatkan pemandangan dan sedikit-sedikit mungkin melanggar pendirian kita. Sejak dari sekarang, hendaklah meliputi seluruh keadaan-keadaan di segala pulau Indonesia dengan pikiran yang sudah meminum air persatuan Indonesia. Kita mendirikan negara Indonesia atas keinsafan akan pengetahuan yang luas dan lebar tentang seluruh Indonesia. Besar keyakinan saya bahwa kita semuanya jangan memutuskan harapan masyarakat Indonesia. 1. Peri kebangsaan. Tuan Ketua, sekarang sampailah waktu saya akan membicarakan negara kebangsaan Indonesia. Adapun keinginan Indonesia merdeka sekarang, memang pada waktu itu mendesak, menjadi umum dan semboyan itu dipangku oleh segala lapisan. Di sini keras, di sana mulai meresap. Tetapi juga jikalau sekitar pelaksanaan Indonesia merdeka itu kini juga, tidak nanti, melainkan saat ini juga harus dilakukan, maka di antara semboyan dengan berjalannya negara Indonesia itu adalah 3 usaha yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Pertama, ialah pekerjaan kita anggota panitia mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. Dan kedua, pengurus Undang-Undang Dasar Negara yang menyusun bahan pilihan itu. Dan ketiga, menjalankan isi hukum dasar negara itu dalam negara yang lalu terbentuk. Ketiga usaha ini harus diperas menjadi satu paduan. Jikalau sekiranya keinginan rakyat yang tersimpan dalam semboyan Indonesia merdeka sekarang hendak disesuaikan dengan usaha kita. Dengan sendirinya, lalu kita, panitia bersama-sama rakyat, menghadapi suatu pekerjaan yang maha hebat dalam pertukaran zaman di samping perjalanan sejarah kita. Kita menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk menyusun negara baru dengan melaksanakan susunan negeri dalam waktu yang singkat dan dalam waktu sangat bergoyang. Negara baru yang akan kita bentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia.
atau suatu national state atau suatu etat nasional yang sewajarnya dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Negara Indonesia ini ialah sebagian menjadi pelaksanaan keinginan rakyat Indonesia sekarang dan sebagian lagi sebagai usaha dalam beberapa ratus tahun. Keinginan itu sumbernya adalah nasionalisme atau dalam dasar kebangsaan yang mengikat kita seturunan dan sesama kemauan. Bukanlah menurut nasionalisme lama, melainkan menurut nasionalisme baru yang berisi paham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang dilindungi mereka. Inilah lain dan bedanya nasionalisme Indonesia zaman sekarang daripada usaha rakyat Indonesia waktu mendirikan susunan kenegaraan Indonesia. Waktu terbentuk dalam negara Sailendra Sriwijaya 600 sampai 1400 Masehi, yang beratus-ratus tahun lamanya. Di sanalah bedanya usaha kita sekarang daripada rakyat Indonesia waktu mendirikan negara Indonesia kedua. Seperti terbentuk dalam kerajaan Majapahit 1293 sampai 1525. Negara Indonesia pertama dibentuk dan dijunjung oleh rakyat keturunan yang memakai dasar kedatuan yang selaras dengan kepercayaan purbakala, kesaktian, magic, dan agama Buddha Mahayana. Negara Indonesia kedua disusun atas paham keperabuan dan bersandar kepada paduan agama Siwa dan Buddha menjadi agama Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang segera akan datang adalah pula negara kebangsaan dan berketuhanan. Tentang dasar negara itu, tak dapatlah dianjurkan dasar kedatuan atau dasar keperabuan secara dahulu itu, karena tradisi kenegaraan antara runtuhnya tata negara kedua dengan negara Indonesia merdeka tidak bersambung, melainkan sudah putus. Rakyat Indonesia sekarang tak dapat diikat dengan dasar dan bentuk tata negara dahulu, karena perubahan dan aspirasi kita sekarang jauh berlainan daripada zaman yang dahulu itu. Agama sudah berlainan, dunia pikiran sudah berbeda, dan susunan dunia telah berubah.